Pemerintah kita bilang, tenang ekonomi awal 2026 bakal tumbuh 5,5%. Tapi, lembaga-lembaga global malah ngebunyiin alarm peringatan yang beda banget. Nah loh, mana yang benar? Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kali ini. Kita bakal ngebedah topik yang lagi panas-panasnya ini secara komprehensif, faktual, tapi tentunya dengan kacamata yang penuh harapan. Kita bakal cari tahu apakah ekonomi Indonesia di 2026 ini beneran lagi melaju ke era keemasan, atau jangan-jangan kita lagi jalan masuk ke sebuah jebakan. Yuk, kita bahas! Coba bayangkan tahun 2026 ini tuh kayak sebuah timbangan raksasa. Di satu sisi, kita punya beban risiko global yang lumayan berat dan tumpukan utang dalam negeri. Tapi di sisi lain, kita juga punya deretan peluang domestik yang luar biasa besar. Timbangan ini ngebantu kita buat ngelihat dengan jernih kemana sebenarnya arah kapal ekonomi Indonesia ini berlayar. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal bahas mulai dari target versus realita, ancaman tarif 32% dari Trump, peluang pengalihan perdagangan, dana abadi dan antara, program makan bergizi gratis, sampai 3 skenario ke depan. Bagian 1. Target versus realita, tembok utang. Kita mulai dari ketegangan yang paling kerasa saat ini nih. Gini, perhatiin kontras dari data ini deh. Kemenkel tuh lagi optimis banget. Kenapa? Karena kuartal pertama diproyeksikan tumbuh 5,5%, ditambah lagi penerimaan pajak kita meroket sampai 20%. Keren kan? Tapi, di sisi seberang, lembaga pemeringkat raksasa kayak Moody's dan Fitch baru aja ngubah prospek Indonesia jadi negatif. Walaupun peringkat investasi kita aman, mereka tuh lumayan khawatir sama ketidakpastian kebijakan kita ke depan. Kira-kira apa sih yang bikin mereka sekhawatir itu? Jawabannya ada di angka raksasa ini, 833,9 triliun rupiah. Para analis nyebut ini sebagai tembok utang atau debt wall. Ini adalah tumpukan surat berharga negara kita yang jatuh temponya barengan di tahun 2026. Sebagian besar ini tuh warisan waktu kita patungan nanggung beban ekonomi pas zaman pandemi kemarin. Angkanya emang bikin deg-degan dan beban bunganya lumayan nyedot kas negara. Tapi tenang, pemerintah kita nggak tinggal diam kok. Mereka udah ngelakuin strategi narik likuiditas dari awal tahun buat ngamanin posisi. Jadi realitanya emang berat, tapi sangat bisa dikelola. Masuk ke bagian 2. Tarif Trump 32%. Ancaman global. Sekarang kita lirik ancaman dari luar negeri. Dinamika politik Amerika Serikat bawa kabar yang lumayan bikin ketar-ketir. Kebijakan proteksionisme ala Amerika ngebawa ancaman tarif gila-gilaan sebesar 32%. Dan tebak siapa yang diincar? Yap, negara-negara berkembang termasuk kita. Dampaknya langsung kerasa di lapangan. Lihat deh sektor padat karya kita. Ketergantungan ekspor tekstil kita ke AS itu nyentuh 61,4% dan alas kaki di 33,8%. Gara-gara ancaman ini, di kuartal pertama aja udah ada lebih dari 8.300 kasus PHK dan sebagian besar kejadiannya di pusat manufaktur kayak Jawa Barat. Ini bukan cuma angka ya, ini beneran pukulan telak buat saudara-saudara kita para pekerja di akar rumput. Bagian 3. Peluang emas trade diversion. Tapi tunggu dulu, jangan keburu lemes. Di balik ancaman ini, ada peluang emas loh. Coba perhatiin data ini. Beda banget sama negara tetangga kita. Ketergantungan ekonomi Indonesia secara total terhadap ekspor AS itu sebenarnya kecil banget. Cuma sekitar 2,2% dari PDB kita. Coba bandingin sama Vietnam yang nyampe 33%. Artinya apa? Ekonomi makro kita tuh punya perisai alami yang kuat banget dari hantaman langsung tarif Amerika ini. Nah, ini dia serunya. Kita malah nyatet surplus perdagangan 19,3 miliar dolar sama Amerika. Pasar domestik kita kuat banget. Terus, karena posisi geopolitik kita yang netral dan strategis, kita ini jadi kandidat utama buat nangkep yang namanya trade diversion atau pengalihan perdagangan. Waktu tarif mahal bikin pabrik-pabrik pada eksodus kabur dari China, Indonesia tuh siap banget nampung aliran dana investasi asing yang baru, bener-bener momentum transformasi yang luar biasa. Lanjut ke bagian 4. Dantara, penyelamat, atau resiko baru. Mari kita bahas manuver paling berani di dalam negeri. Kenalin, Danantara. Ini bukan lembaga kaleng-kaleng, tapi dana abadi super besar yang targetnya mau nyebarin investasi sampai 26 miliar dolar. Fokusnya jelas, genjot hilirisasi di sektor energi, mineral, pangan, sama agrikultur. Kalau manuver raksasa ini sukses mengeksekusi konsolidasi BUMN, ini bakal jadi bahan bakar roket yang bikin ekonomi kita melesat kencang.
Tapi ya gitu, proyek sebesar ini pasti disorot tajam. Skalanya yang masif dan sifatnya yang di luar APBN, alias off budget, justru ini nih yang bikin lembaga pemeringkat kayak Moody's nahan nafas. Mereka bilang ada ketidakpastian soal tata kelola dan prioritasnya. Intinya sih sederhana, dunia internasional itu cuma butuh satu hal, yaitu transparansi. Kalau pemerintah bisa buktiin tata kelolanya profesional dan rapi, keraguan ini bakal langsung berubah jadi rasa percaya. Masuk bagian 5. Program MBG, beban atau stimulus. Ini nih program yang lagi diomongin di mana-mana. Makan bergizi gratis. Kalau kita ngomongin angka, emang fantastis banget. 335 triliun rupiah per tahun. Ini jelas ngedorong batas defisit anggaran negara kita sampai ke ujung. Makanya banyak yang nanya, mampu nggak sih dompet negara kita nanggung ini semua? Tapi tunggu, kita harus adil melihat dampaknya. Ini tuh bukan cuma sekedar program bagi-bagi makanan, tapi ini stimulus ekonomi yang real banget di bawah. Lihat aja datanya, program ini ngasih manfaat ke hampir 62 juta orang lewat puluhan ribu unit dapur. Dan yang paling keren, program ini berhasil nyerap hampir 800 ribu tenaga kerja. Ingat, 8 ribuan pekerja pabrik yang kena PHK di awal tadi? Nah, MBG ini hadir jadi jaring pengaman sosial raksasa yang langsung muterin roda ekonomi di desa-desa dan daerah. Bagian 6. 3 skenario masa depan. Jadi dari semua dinamika tadi, gimana dong nasib kita ke depan? Secara faktual, kita dihadapkan pada 3 skenario. Skenario buruknya, kita terjebak utang bunga tinggi dan peringkat kita turun karena salah urus. Skenario tengahnya, kita bertahan stabil, pemerintah disiplin jaga batas defisit anggaran di bawah 3%. Tapi, skenario optimisnya, kita berhasil nangkap pergeseran rantai pasok global, investasi hilirisasi jalan mulus, dan ekonomi kita tumbuh tembus di atas 5%. Kuncinya ada di timeline tahun 2026 ini. Kuartal 2, kita harus cerdik ngakalin tarif AS. Kuartal 3, Dantara harus udah jelas dan transparan tata kelolanya. Kuartal 4, defisit anggaran harus udah stabil. Kalau batu-batu pijakan ini berhasil dilewati dengan baik, resiliensi ekonomi kita itu beneran nyata, bukan cuma angan-angan. Jadi, untuk nutup pembahasan kita kali ini, fondasi kita sebenarnya kuat. Dan peluang di depan mata itu benar-benar berharga layaknya emas. Dunia lagi ngeliatin kita nih. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita ngerubah tekanan dan tantangan-tantangan tadi jadi kekuatan buat ngebangun Indonesia Emas 2045. Terima kasih ya udah nemenin ngulik ekonomi kita hari ini. Semoga penjelasannya bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.